Bang Noem, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar? Bagus Bang, cuma agak demam sedikit ini. Alamak, masuk angin ya? Ya, kalau dalam bahasanya apa kata catch cold. Bahasa Ya, gaya. casual. Tapi kalau orang Inggris tak tahu dia itu masuk angin itu apa. Kalau dia bilang takut masuk angin, dia jangan bernapas lah kata. Masuk angin ke dalam badan. Jadi aku pernah tanya sama dokter orang Indonesia yang praktek di sini. Aku mengatakan ya katanya itulah makanya banyak pasien aku itu orang Indonesia karena mereka kalau masuk angin tak bisa ke dokter Australia. Menjelaskan masuk angin itu setengah mati gitu. Kalau aku ngerti lah cuma masuk angin. Terus kata orang tuh kalau obat nyebut gampang katanya. Kalau kita dulu. Ya, gimana caranya? Besiul aja katanya. Nah, itu manggil angin. itu. Kalau bersiul itu bahaya tuh. Kalau kita main layangan tuh manggil angin tuh kalau bersiul. Manggil angin tuh kalau kalau di anjungan kan kita bersiul dulu angin datang baru kita naikkan. Makanya Bang, asal jangan. Nah, makanya ada semacam tradisi kita di Indonesia ini kalau masuk angin dikerok katanya. Oh iya. Kayak keluar angin tuh. Tapi aku pernah coba Bang. Bukan tambah keluar angin, tambah masuk angin tuh karena dibuka pori-pori. Betul. Dan itu bisa infeksi. Dokter di sini sangat hati-hati. Dalam hal ini selalu mengatakan jangan. Tapi orang Vietnam juga dikerok sehingga mereka menjual minyak angin itu semacam balsam. Itu disertakan pula alat kerokannya, cuman dari plastik, kurang sur. Alat kerokan itu mesti katanya dari logam, jadi uang logam itu. Kalau di sini barangkali uang 20 sen lah. Uang benggol. Uang benggol kalau di kita. Jadi sekarang kalau kita masuk ke toko Vietnam, kita beli minyak tolak angin begitu kira-kira, balsam, itu di situ sudah ada bundaran terbuat dari plastik untuk juga dikerok ya. Tapi kalau dokter di sini mengatakan jangan, itu bisa menimbulkan infeksi. Tapi kalau orang sudah kecanduan, pernah dulu ada kolega ya, sudah almarhum. Dia walaupun sudah puluhan tahun di sini di Australia nih, kalau dia sakit kepala, dia pusing, dia mesti dikerok. Tidak mempan katanya dia makan aspro atau aspirin atau panadol. Nah itu karena sudah kebiasaan. Betul. Jadi Bang, itu kebiasaan nenekku dulu. Itu kalau dia sakit dikerok. Nah, ada pula permintaannya. Tak bisa dia pakai uang benggol biasa. Mesti uang benggol yang 1 holden itu uang Belanda. Wah, mahal kali itu. Nah, mahal kali. Jadi ada itu dulu diuncang-uncang ya, ditaruhnya. Iya. Jadi putih itu warnanya putih. Kalau benggol yang biasa itu warnanya tentu warna tembaga kan. Iya betul. Jadi itu harus. Saya tanya kenapa? Ya ini yang cocok. Udah fanatik pula. Rupanya bukan Bang. Ternyata benggol Belanda tuh sisi-sisinya nggak bergerigi. Jadi nggak sakit. Oh begitu. Jadi tidak begitu sakit. Kalau benggol kita kan ada bergerigi-geriginya. Betul. Masalahnya kalau keterbiasaan ini, misalnya ketika aku menjadi tenaga kerja Indonesia yang gelapnya di Arab Saudi, itu suka aku ya melacak lah kemana-mana karena dulu suka menulis juga kan, jadi melacak melihat kemana-mana itu nanti ada macam warung tak terlalu besar, tidak ada dindingnya sama sekali, ada atapnya sedikit untuk apa pun datang nggak tahu kita, karena di sana jarang hujan kan, mungkin hujan setahun sekali atau 2 tahun sekali. Nanti ada bangku-bangku, nah orang datang duduk di situ. Duduk di situ karena ada sakit kepala. Dicukur sedikit rambutnya, lalu ditusuk-tusuk dengan jarum, lalu dihisap darah kotornya itu dengan tanduk yang dilobangi. Dihisap, dikeluarkan darah kotornya. Nah, katanya setelah itu sakit kepalanya hilang. Jadi setiap sakit kepala pergi ke sana untuk dikeluarkan darah kotornya. Di Indonesia pun sistem bekam seperti itu sekarang ini sangat banyak. Aku pernah lihat di Jakarta bahkan. Seorang penyiar radio yang terkenal, tak bisa aku sebutkan namanya. Kulihat kepalanya bocel-bocel kalau kata orang kita. Aku bilang, kenapa bocel-bocel? Wah ini katanya sakit kepala Bang. Katanya. Jadi ya sakit kepala boleh buat dibekam katanya. Jadi dihisap tuh darah kotornya. Kalau aku pernah juga tuh Bang, dikeluarkan darah tuh dari sini. Tadinya tak mau. Ini cerita sedikit. Tiba-tiba aku ditelepon sama Popi Darsono. Dia bilang, dia bilang, ini ada saya bawa dokter, tabib dari Cina. Dan tinggal di rumah saya. Saya sudah bayar mahal dan kemudian pasiennya kurang. Ya, jadi ya datang aja lah. Ya daripada tak dipakai tenaganya, dipakai Bang. Di rumahnya lah itu.
dari punggung aku lah disedot, darah kental tuh keluar, kayak darah lintah gitu. Itu dibilang darah kotor itu? Ya, darah kotor. Tapi bagi aku sama aja, nggak terasa aku ada efek ringan atau apa, nggak ada, nggak berasa itu gitu. Iya. Nah, kalau sekarang tak berani Bang, karena usia sekarang, iya. Konon lah pula transfusi saja kita tak boleh, donor darah pun kita tak boleh, usia di atas 60. Nah, jadi apalagi darah kita keluarkan. Tetapi obat dari dokter ada tetap yang namanya Ascardia itu, pengencer darah. Ya itu macam dia. Kalau di sini untuk pengenceran darah itu tidak perlu bisa dibeli tanpa resep dokter. Antaranya Cartia. Nah Cartia itu sebenarnya adalah aspirin yang dibungkus dengan glukos, warnanya merah. Jadi supaya karena dia kalau dimakan aspirin saja saban hari itu bisa rusak perut kita karena dia tajam sekali, macam-macam. Jadi dibungkus, namanya Cartia untuk mengencerkan darah. Nah, kalau sekiranya pakai resep, yang paling dahsyat itu adalah Coplavix. Nah, Coplavix ini kalau kita makan itu dan kita waktu cukur misalnya sedikit saja tersayat, itu darahnya berterus-terusan. Nah, ini menarik soal sistem pengobatan seperti yang dikatakan tadi dengan mengeluarkan darah. Itu selalu dikatakan bahwa itu bekam. Bahwa Rasulullah SAW dalam Islam juga kita sering membekam. Aku sendiri bisa membekam. Tapi bekaman aku buat dari gelas kaca biasa. Betul. Cuman sumbunya itu adalah uang Australia, 2 uang 20 sen Australia, dibungkus dengan sapu tangan yang mesti katun. Oh iya, iya. Digunting menjadi sumbu, dicelupkan ke dalam minyak makan. Diperas, dibuang sisa minyaknya itu. Sehingga dia hanya basah tapi tidak sampai minyaknya menetes. Lalu ditaruhlah di tempat yang katanya pegal atau sakit. Dihidupkan api. Ya, kita hidupkan dengan korek api, misalnya dia menyala. Nah, ketika terasa sudah agak panas di sekeliling sumbu itu, maka kita taruhkan. Nah, tutup, naiklah daging itu. Ya, tapi betul. tidak keluar darah karena kita tidak menusuk daging kulitnya tidak kita tusuk. Ya, jadi dia hanya bekam biasa dan itu bekam sekarang ini di Indonesia juga banyak, apalagi di Australia itu dipraktekkan oleh orang-orang Kamboja, orang-orang Cina. Jadi kadang-kadang di kolam renang kalau ada orang Kamboja tuh buka baju dia, orang apa itu belakangnya penuh dengan bekas bekam itu. Bulat-bulat. Itu bisa sampai $25 sekali bekam itu. Kita pergi ke tempat tukang bekam dan dia hanya pakai plastik saja, tidak pakai sumbu, tidak pakai api untuk bekam. Tapi di samping itu di Indonesia juga rupanya populer sekali pakai lintah seperti disebutkan tadi. Ya. Ada juga itu. Aku pernah melihat seorang kawan lah, kenalan dari Singapura, dia dokter terkenal dan banyak pasiennya orang Indonesia. Ya, dia datang ke Medan, lalu jumpa, lalu aku bertanya, ngapain ke Medan? Mau terapi apa? Terapi lintah. Aku bilang, rupanya dia ya di kepala, di lutut, di mana-mana. Itu lintah itu bergantungan. Kalau perempuan katanya di wajahnya. Ya, betul. Untuk barangkali mengencangkan kulit muka atau bagaimana. Karena ini rupanya terapi lintah ini sangat populer di Rusia. Karena ketika akan mengeluarkan darah yang dianggap darah tidak baik, itu sebaiknya digunakan lintah. Karena dia tidak membuat luka yang besar. Sedangkan kalau pakai jarum lalu dibekam dan sebagainya, itu bisa nanti menimbulkan infeksi dan macam-macam. Nah, jadi pernah aku lihat, aku waktu satu kali tahun 2019, aku berada di Jawa Tengah, di Solo. Lalu ada yang membawa aku ke seorang ahli katanya dalam perobatan ruqyah. Ini sistem Islamnya lagi. Ya, betul. Jadi aku lihat di sana, aku hanya ingin meninjau, itu dia menggunakan sistem bekam dengan mengeluarkan darah. Lalu aku tanya, saudara dari mana? Saya dari Serbelawan, Pak. Oh, bukan orang Jawa. Bukan, Pak. Saya dari Serbelawan. Tak jauh dari Medan. Gitu. Entah kenapa dia cari makan di sana jadi tukang bekam. Jadi memang sistem-sistem seperti ini masih dipertahankan terus. Jadi di Australia ini pun ada sistem bekam itu. Terutama seperti dikatakan tadi di kalangan orang-orang dari yang disebutkan Indochina. Ya, dari seperti Kamboja, seperti Vietnam, seperti orang Cina. Jadi kalau dilihat di kolam renang itu kadang-kadang, kalau aku sudah mengerti. Tapi kalau orang Australia kan terkaget-kaget ya. Yalah, terkaget apa? Aku tuh ada juga pernah sekali
Pas aku makan di daerah kota sana, jadi makan kari ayam. Di sebelahnya tuh ada tabib-tabib muda Cina. Muda-muda. Ah, cobalah nih, pikir kan. Sebelum makan, nanti habis pijit kan makan enak. Udah. Ya. Masuklah. 2 orang menangani aku laki-laki, keker. Kayak jago-jago kungfu gitu. Itu mereka mainkanlah punggung aku tuh. Entah berapa gelas ditaruh di sini mangkok. Kayak tersusun rapi gitu. Terus tambah kesakitan, tambah dibikinnya. Jadi kalau aku berteriak, sakit belum? Tambah ditekannya. Oh, tak mau aku berteriak lagi. Tapi begini, dalam persoalan mencari akar atau sumber dari sakit otot kita itu. Nah, di sini aku kagumnya kepada yang disebutkan fisioterapis. Ya, aku ini sebenarnya di dalam hati kecilku, walaupun sudah begitu lama berada di luar negeri, itu masih tersisa keyakinan kepada tukang-tukang pijit kita di Indonesia. Ya. Yang kita anggap luar biasa. Karena dulu sekali main bola. Main bola di lapangan Merdeka. Biasanya kalau main bola di lapangan Merdeka, terutama setelah pasar malam, itu banyak kali lubang bekas tiang kan. Kayu laut. Ya, bikin tiang itu kan. Main bola tak masuk, kata orang kita tapeletok. Pergelangan kaki itu kan. Bengkak. Nah, dibawalah kepada bibi. Nanti bibi ini dipijitnya, entah bagaimana, sembuhlah kita. Sembuh. Ya, tapi kalau di sini sistemnya lain. Karena kadang-kadang karena kita berenang ini, kadang-kadang selahnya itu salah ya. Itu bisa menimbulkan gangguan pada otot. Nah, kalau aku pergi ke fisioterapis, karena begini, orang biasa kalau ke fisioterapis itu mesti bayar. Kalau ke dokter cuma-cuma di Australia ini. Tapi kalau ke fisioterapis mesti bayar. Cuma aku karena sebagai pensiunan, itu 1 tahun mendapat 5 kali kesempatan untuk ke fisioterapis, tidak bayar. Ya, tidak bayar. Nah, ini fisioterapis aku ini orang Sri Lanka, bekas pemain rugby, jadi badannya macam Muhammad Ali begitu. Kalau kita katakan kita sakit di atas, nanti dia kerjain di bawah, di bagian bawah punggung kita itu. Itu sembuh dalam waktu cepat. Bukan itu saja, tapi dia juga memberi semacam resep. Nah, kamu harus melakukan gerak badan ini. Itu luar biasa. Sedangkan kalau di kita itu, aduh, jangan digerakkan, banyak digerakkan, nanti bentan nanti. Iya. Jangan digerak-gerakkan, dibentan. Di sini malahan disuruh menggerak-gerakkan. Jadi aku sangat yakin kepada fisioterapis yang ada di sini. Itu memang luar biasa, karena mereka mempelajari anatomi dari tubuh manusia ini. Nah, ini menarik. Dari sini kita mau cerita sedikit mengenai dibukanya kembali hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina di tahun 70-an. Itu dikenal dengan diplomasi pingpong. Pingpong Nixon ya. Tenis meja. Karena waktu itulah pertama kali petenis meja Amerika ikut bertanding melawan petenis meja Cina. Dan itu waktu zaman Richard Nixon kan? Nixon dengan Henry Kissinger. Maka pada waktu itu memang Nixon sudah mengatakan kita tidak bisa lagi membiarkan Cina ini terus terasing, terisolasi terus. Kita harus membawa mereka ke masyarakat internasional. Membuka tirai bambu. Dilakukanlah penjajakan. Dilakukan penjajakan dan sebagainya. Secara diam-diam, Nixon disertai oleh Henry Kissinger dan tentunya pembantu-pembantu lainnya, dan mengikut sertakan kolumnis paling terkenal di Amerika Serikat, bahkan di dunia pada waktu itu, James Reston. Masuk ke Cina dari Pakistan. Karena Pakistan punya hubungan dengan Cina. Kalau masuk dari Hong Kong, menyolok sekali orang akan tahu. Kalau gagal itu misi, sangat memalukan. Jadi masuk dari Pakistan. Nah, ketika berada di Cina, terjadilah dialog antara Nixon dengan Mao Zedong. Mao Zedong menjelaskan tentang demokrasi atau yang mereka sebutkan proletariat mereka, yaitu kediktatoran proletariat, diktator oleh rakyat untuk rakyat. Jadi mereka menganggap itu sebagai satu bentuk demokrasi. Bukan itu persoalannya. Nah, kebetulan ketika sedang berada di Cina, James Reston terserang sakit usus buntu. Dan dia bersikeras supaya segera dibawa ke Hong Kong. Karena waktu itu Hong Kong masih dikuasai oleh Inggris. Dan dia mau supaya dioperasi di rumah sakit Hong Kong dengan dokter dari Inggris mungkin.
Dokter Cina bilang, nggak bisa, Pak. Kenapa? Tidak ada hubungan. Ini malam. Hubungan dengan Hong Kong itu dengan pesawat hanya ada siang hari. Kalau kita sekarang malam ini, kita berangkat sekarang ini, mungkin 2 hari belum sampai ke Hong Kong. Sementara itu kamu akan mati gitu. Oh, tidak mau. Dia bersikeras. Tapi Cina bilang, tidak bisa. Kamu harus dioperasi di sini. Apa boleh buat? Tidak ada pilihan lain, maka dia setuju karena sakitnya sudah luar biasa. Ketika dia akan dioperasi, tentulah terlintas di pikirannya kebiasaan di Barat, bahwa dia akan dibius sehingga tidak sadar. Tidak. Di samping dia ada seorang nenek-nenek katanya, lagi dioperasi ginjalnya, dia ngoceh mengenai Mao Zedong katanya. Si nenek ini sambil dioperasi dia ngoceh, hanya pakai tusuk jarum. Nah, dia waktu itu ditusuk jarum, setelah itu dioperasi, dibuang dan sebagainya, dia tak terasa. Dimatikan sarafnya ya? Iya, dia menulis tentang akupunktur, tusuk jarum. Sejak itulah akupunktur itu meledaklah di Barat. Orang percaya. Dankeschön, darling, Dankeschön.